Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan 7 orang. Nah, di sini kami akan membahas mengenai pemerintahan di Indonesia. Sebelum masuk ke dalamnya lebih lanjut, kita bahas satu-satu mengenai apa itu sistem, apa itu pemerintahan, dan apa itu sistem pemerintahan. Nah, yang pertama yaitu sistem. Apa sih sistem itu? Nah, sistem merupakan gabungan dari beberapa subsistem yang saling berkaitan dan membentuk sebuah sistem utama. Ada pendapat para ahli, yaitu salah satunya Brokos, menyatakan bahwa sistem berasal dari bahasa Yunani, yang artinya hubungan yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya dan membentuk satu kesatuan. Setiap sistem memiliki karakteristik dan bagian-bagian tersendiri sesuai dengan jenis sistemnya. Misalnya, sistem pemerintahan. Dia membahas mengenai sistem-sistem yang ada di pemerintahan itu sendiri. Kemudian yang kedua contohnya sistem perekonomian atau sistem ekonomi. Dia membahas juga mengenai sistem perekonomian di dalam ekonomi itu sendiri. Kemudian, Pamuji juga menyatakan bahwa sistem merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari suatu keorganisasian, kumpulan, atau pengaduan dari bagian-bagian, dan kemudian membentuk suatu sistem yang kompleks. Nah, di Indonesia sendiri juga memiliki sistem-sistem yang menjadikan adanya sistem pemerintahan. Contohnya dari sistem kecil, yaitu sistem kelurahan, sistem kedaerahan, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, teman-teman, yaitu pemerintahan. Apa sih pemerintahan itu? Nah, pemerintahan berasal dari kata perintah, yang berarti harus dilakukan. Di sini ada ciri-ciri khas atau unsur-unsur yang masuk dalam perintah. Yang pertama, adanya keharusan yang harus dilakukan. Yang kedua, adanya penerima dari perintah itu sendiri dan pemberi perintah itu sendiri. Yang ketiga, ada fungsional atau manfaat atau tujuan tertentu dari adanya pemerintahan tersebut. Yang keempat yaitu wewenang atau kekuasaan adanya pembentukan perintah. Dari keempat ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara yang memiliki suatu pemerintahan wajib melakukan perintah yang telah dibuat atau disepakati di pemerintahan tersebut. Kemudian C.F. Strong berpendapat bahwa suatu pemerintahan dalam arti luas yaitu suatu wewenang di mana suatu negara harus memiliki organisasi militer keamanan yang melindungi negara, kekuatan legislatif undang-undang, kekuatan finansial yang mencukupi kebutuhan warga negara itu sendiri. Setelah kita membahas mengenai sistem kemudian pemerintahan, sekarang kita bahas yang ketiga yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dalam ilmu ketatanegaraan disebut sistem hukum pemerintahan baik yang berbentuk monarki atau republik, yaitu hubungan antara pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Kemudian Mahfud MD juga berpendapat bahwa sistem pemerintahan adalah sebuah sistem hubungan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Artinya, sistem pemerintahan merupakan satu kesatuan ornamen pemerintah yang di dalamnya mencakup kegiatan-kegiatan dari masing-masing lembaga, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Nah, kemudian apa sih sistem pemerintahan negara? Sistem pemerintahan negara merupakan hubungan tata kerja dan pelaksanaan mekanisme maupun tugas-tugasnya yang berhubungan dengan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Terdapat beberapa model sistem pemerintahan yang perlu diketahui sebagai berikut, yaitu yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial menganut sebuah sistem yang memiliki kekuasaan eksekutif lewat pemilihan umum. Yang kedua ada sistem pemerintahan parlementer. Sistem ini memegang peranan yang penting karena Perdana Menteri diangkat oleh parlementer. Yang ketiga ada sistem pemerintahan semi-presidensial, sistem yang merupakan gabungan dari sistem presidensial dan parlementer karena presidennya dipilih oleh rakyat dan dijadikan
memiliki sebuah kekuasaan yang luas dan kuat. Yang keempat, ada sistem pemerintahan komunis. Dalam sistem komunis, semua sistem pemerintahan dikendalikan penuh oleh Partai Komunis. Partai Komunis ini bertindak anti-kapitalis. Yang kelima, sistem pemerintahan demokrasi liberal. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusional karena kebebasan individu sangat ditonjolkan di sistem demokrasi liberal. Yang terakhir, sistem pemerintahan liberal. Sistem ini memiliki arti bebas karena sistem liberal sangat menentang keras adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintahan agama. Saya akan menyebutkan karakteristik dari masing-masing sistem pemerintahan. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan presidensial, meliputi presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden diangkat langsung oleh rakyat. Presiden memiliki hak untuk mengangkat sekaligus memberhentikan menteri dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan parlementer, meliputi parlemen memegang kekuasaan, presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Hak prerogatif dimiliki oleh perdana menteri. Menteri bertanggung jawab pada legislatif. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan semi-presidensial. Presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden memiliki hak istimewa atau hak prerogatif untuk mengangkat menteri-menteri dalam departemen ataupun non-departemen. Kekuasaan presiden tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Menteri bertanggung jawab kepada legislatif. Yang keempat yaitu sistem pemerintahan komunis, meliputi sistem pemerintahan didominasi oleh satu partai, yaitu Partai Komunis. Paham negara atau Marxisme-Leninisme dianggap sebagai paham negara. Sifatnya otoriter dan tidak memiliki kebebasan berpendapat. Yang kelima yaitu demokrasi liberal, meliputi mengutamakan kepentingan individu terutama lingkungan masyarakat. Agama menjadi urusan masing-masing. Mengutamakan hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan individu. Yang keenam atau yang terakhir yaitu sistem pemerintahan liberal, meliputi negara menganut asas demokrasi. Wakil rakyat di pemerintahan negara dipilih oleh rakyat. Setiap individu mempunyai kesempatan sama dalam segala hal. Semua orang mempunyai hak dalam mengutarakan pendapat. Pemerintah harus bertindak sesuai kehendak rakyat. Di sini saya akan menyampaikan materi tujuan sistem pemerintahan. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk pemerintahan di Indonesia. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa bentuk pemerintahan di seluruh dunia ini adalah bermacam-macam. Ada yang monarki, tirani, aristokrasi, kemudian ada oligarki, kemudian ada demokrasi, oklokrasi, emirat, dan federasi. Nah, di negara Indonesia sendiri kita menggunakan bentuk pemerintahan demokrasi. Apa itu pemerintahan demokrasi? Yakni bahwa kekuasaan ini ada di tangan rakyat, sehingga warga negara atau setiap warga negara ini memiliki hak yang setara dalam mengambil suatu keputusan.
Nah, ada ungkapan terkenal di dalam demokrasi dari Abraham Lincoln bahwa government of the people, by the people, and for the people. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, bentuk pemerintahan demokrasi ini selalu mengupayakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atau setiap warga negaranya. Materi selanjutnya yaitu sistem pemerintahan yang pernah ada di Indonesia. Pertama, sistem pemerintahan Indonesia 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pemerintahan pada periode ini berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kurun waktu yaitu 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Dalam sistem pemerintahan ini ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sistem pemerintahan presidensial, di mana sistem pemerintahan itu ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 belum dapat dijalankan secara baik karena pada masa itu mengalami dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dari Belanda yang ingin dijajah kembali. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan Indonesia dengan Konstitusi Republik Indonesia 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Adanya perumusan kembali terkait dengan sistem pemerintahan Indonesia adalah lepasnya wilayah-wilayah RI ke tangan penjajah yakni Belanda. Hal ini menjadi beban evaluasi karena tidak adanya sistem otonomi khusus untuk mengurus dan juga mengembangkan daerahnya sendiri. Yang ketiga yaitu sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1950 adalah sistem parlementer 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1959. Di sini menerangkan adanya kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Undang-undang sementara tahun 1950 merupakan bentuk representasi bahwa negara Indonesia sedang mengalami kekacauan politik. Yang keempat yaitu sistem pemerintahan RI. Pada tanggal 5 Juli 1959 pasca dekret Presiden Konstituante yang dihadapkan oleh perumusan Undang-Undang Dasar guna menggantikan UUD 1950. Adapun isi dekret Presiden adalah satu, pembubaran Konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kelima yaitu sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah terjadi sebanyak 4 kali. Tahun 1960 sistem pemerintahan dan bentuk pemerintahan kembali menjadi kesatuan dan sistem presidensial. Ada banyak perubahan yang mendasar dengan telah dihapuskannya sistem demokrasi parlementer di Indonesia pada saat itu. Di antaranya adalah pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang terakhir yang keenam yaitu sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sumantri menjelaskan, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah dilakukannya sebanyak 4 kali, yakni pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan terakhir yaitu tahun 2000. Sistem pemerintahan yang diterapkan setelah adanya amandemen, Indonesia semakin yakin dan percaya bahwa sistem pemerintahan adalah presidensial. Saya akan mempresentasikan tentang sistem pemerintahan Indonesia pada saat ini. Jadi, sistem pemerintahan Indonesia pada saat ini adalah sistem pemerintahan presidensial. Nah, sistem presidensial ini, presiden memegang kekuasaan menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Lalu, ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut. Yang pertama, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden dipilih melalui pemilu atau pemilihan umum langsung dari rakyat. Yang ketiga, presiden berkedudukan sama dengan legislatif.
Yang keempat, kabinet dibentuk oleh presiden sehingga kabinet bertanggung jawab oleh presiden. Dan yang kelima, presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, begitupun sebaliknya, presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif. Nah, sistem pemerintahan presidensial ini memisahkan kekuasaan yang tegas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga antara yang satu dengan yang lainnya tidak saling mempengaruhi. Lalu, presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri, dan presiden berhak mengangkat, memberhentikan para menteri.